Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHCI Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri serta hiburan. Sebelum kita mulai video ini, silakan teman-teman klik like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya serta share video ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar kami terus berkarya dan dapat bermanfaat. Nah, kali ini kita akan podcastan bareng sama salah senior seorang hipnoterapis, ada di Zoom. Habis ini kita akan pindah ke Zoom sama Pak Hari Dewanto. Oke, let's check out. Nah, teman-teman, di sini sudah ada Pak Hari Dewanto. Halo Pak Hari, gimana kabar? Ya, Makin bening. Waalaikumsalam. Makin bening aja nih kameranya apa ya? Apa emang ya beneran buku bening? saya udah banyak di belakang sana. Enggak, mukanya bening amat Pak. Pakai skincare apaan? Resep saya sehari-hari saya tunjukkan. Wih. Kunyit asam. Saya juga jual jawab asam. Saya juga jual kunyit asam nih. Oh iya. Saya juga jual kunyit Saya asam. bedanya bukan jamu tapi jamus karena pakai es. Oke. Gimana kabar Pak Sopo? Udah lama banget kita nggak podcast bareng nih. Alhamdulillah di luar sana bolehlah semua COVID, lockdown, tapi saya tetap merasa lockdown. Silahkan dikunci, yang penting tetap beruntung dan berbahagia. Mantap. Itu kuncinya Mas Imam. Mantap. Kemarin baru nulis buku ya. Tadi saya baru beli bukunya nih. Bukunya? Iya, betul. Betul. Terima kasih. Belum dibuka nih plastiknya. Oh, sengaja biar seru dong. Masa udah unboxing dulu kalau belum kita bedah. Oh, iya. Kita mau bedah buku ini nih. Jadi teman-teman, nah ini teman-teman. Ini buku saya terima udah 3 hari yang lalu. Sengaja belum saya unboxing ini. Kalau udah saya buka duluan ya nggak seru dong, spoiler ya Pak ya. Spoiler. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Di sini ada bukunya Tak Sekedar Teman Curhat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang di Zoom juga bisa lihat. Jadi Tak Sekedar Teman Curhat. Oke Pak, ngomong-ngomong, ini buku Tak Sekedar Teman Curhat apa sih? Oke, saya unboxing ya. Sambil ngobrol-ngobrol saya unboxing ya. Apa sih ini Tak Sekedar Teman Curhat nih, isinya apa sih? Yang pertama sebelum ke apa itu, saya ingin perkenalkan dulu publishernya ya. Ini publishernya adalah PPKI Publisher. PPKI adalah Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia. Itu sekumpulan orang-orang yang memiliki passion di dalam dunia konseling. Jadi tidak harus hipnoterapis, tidak harus psikolog, tidak harus guru PK, tapi siapapun mereka yang memiliki passion dalam membantu orang lain dalam hal konseling, maka kita bisa bergabung di dalam organisasi yang namanya PPKI. Oh gitu. Nah, PPKI sebenarnya ini baru lahir tahun ini sebenarnya, Mas. Oh baru ya, baru ya. Baru lahir, kita sudah membuat gebrakan yang luar biasa menurut saya. Yang pertama di awal pandemi kemarin kita sudah membuat gebrakan yang namanya konseling gratis dan psycho education gratis menggunakan Zoom. Member kita sejauh ini sudah ada sekitar 100-an lah, 100 something lah di sana di seluruh Indonesia. Nah, gebrakan kedua karena kita merasa bahwa memberikan terapi gratis dan konseling gratis dan psycho education gratis kok kurang karena hanya occasional ya, hanya waktu temporal. Maka kemudian kita bergerak untuk menuliskan pengalaman-pengalaman di ruang terapi kami ke dalam sebuah buku yang diberi tajuk Tak Sekedar Teman Curhat. Jadi ini adalah buku saya yang ke-8, tapi bukan buku saya sendiri, karena ini buku keroyokan. Buku rame-rame ya? 22. Buku rame-rame. Kenapa, Mas? Iya, buku rame-rame, yang ini rame-rame. Kita buka. Betul, buku keroyokan. Buku keroyokan. Saya juga belum buka. Iya, baru saya buka nih. Seru nih kalau di unboxing sekarang nih. Weh, foto Pak Hari. Ini perasaan foto dari filter kok ditaruh sini, Pak? Foto filter tuh. Ini dari filter Facebook ya?
Wah, keren nih. Bagian pertama, krisis diri. Aku harus berbuat apa? Ini kayaknya sebuah cerita-cerita ya, Pak, isinya ya, Pak? Kenapa, Mas? Isinya cerita-cerita ya? Sebuah cerita pengalaman ya. Iya, cerita tapi bukan sekedar cerita. Bukan sekedar cerita, melainkan pengalaman-pengalaman dari berbagai profesi yang sudah menceburkan diri sebagai konselor dari ruang terapi. Ada yang di bilik terapi, ada yang di kafe, ada yang di ruang tamu. Ada sebuah proses, orang minta bantuan, dan kok ini kisah ini menarik untuk diangkat. Oh gitu. Maka kemudian kita angkat. Ya, kita angkat supaya menjadi pembelajaran untuk konselor-konselor lain, atau bahkan Anda yang bukan konselor pun ketika kemudian membaca buku ini dan merasa, loh kok ada persamaan nasib, baik nasib sebagai klien ataupun nasib sebagai orang yang dimintain dicurhatin. Makanya judulnya tak sekedar teman curhat. Karena kalau curhat kan nggak memberikan solusi. Nah, kalau ini dengan membaca buku ini ada orang curhat, kisahnya sama. Maka intisari dari kisah ini bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan tanda kutip konseling non formal. Oh, bisa buat referensi konseling juga ya? Sangat, Mas, sangat sekali. Tapi tanpa kita harus mengalami. Ada yang saya suka nih temanya nih, tema bucin. Ya, jadi buku ini terdiri dari 24 kisah di balik terapi, dibagi menjadi 3 topik utama. Topik pertama itu ada krisis diri. Jadi kalau 24 masing-masing ada 8. Krisis diri ada 8 cerita, salah satunya bucin tadi. Kemudian ada hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga hubungan antara pasutri. Nah, saya sudah sangat kawah dengan buku ini karena kebetulan saya yang edit. Pak, ini mau nanya dong. Ini ada kasus bullying juga nggak Pak di sini Pak? Biasa kan klien-klien sendiri rata-rata anak remaja nih Pak. Ya kan, bullying ini lagi fenomenal banget gara-gara lagi sekolah online ya. Akhirnya anak-anak ini kan yang namanya sekolah online, sekolah menggunakan jari, terjadilah bullying di medsos. Nah, di sini di buku ini dijelasin juga nggak? Atas kedatangan curhat tentang bullying. Iya, ada di sini salah satu kisah bullying, bahkan kejadian yang luar biasa, yaitu bullying oleh orang tuanya sendiri. Wah, seru nih kayaknya nih. Soalnya segera dibaca nih teman-teman nih. Cepat beli. Jadi di hubungan antara anak dan orang tua, saya cek di halaman berapa ya. Di situ ada kasus mengenai 3 anak yang dibully oleh orang tuanya sendiri. Sebentar, di sini bagian dengan orang tua. Seandainya aku bukan anak ibuku, halaman 113. Ini tulisan dari konselor kita yang namanya Nisa Yutri Parasusi di Bandung. Dia adalah seorang anggota ini juga, yang PAI ya. Jadi yang perlindungan anak, KPAI. Ya, itu kasusnya luar biasa, Mas. Kasusnya adalah 3 orang anak yang orang tuanya mengatakan kalian adalah anak papa, anak mama, dan milik papa, milik mama. Maka papa mama mau memperlakukan kalian seperti apapun, bahkan membunuh kalian pun suka-suka kami. Bahkan dalam satu kisah dikatakan salah satu anak yang tertua umur 14 tahun bahkan disuruh menyaksikan bapak ibunya ML. Nih, proses pembuatan kamu seperti ini. Live action langsung ya. Live action langsung. Biasanya anak umur segitu ngakses loh. Tapi ini langsung live action. Wah, kacau. Makanya ada orang tua yang seperti itu. Sampai akhirnya mereka kemudian harus diselamatkan ke panti sosial, ke dinas sosial, bukan panti sosial, dinas sosial. Akhirnya mereka hidup ditampung. Nah, proses terapi serta proses pendampingan ini yang diceritakan oleh sang konselor, yaitu namanya Mbak Ayu tadi, Nisa Ayu tadi, panggilannya Mbak Ayu. Jadi
banyak kisah di sini yang bucin tadi juga begitu. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang lebih tua gitu. Nah, Dan itu dia pernah selalu capek hati. hmm, Apapun yang putus-putus guys. dilakukan dianggap Jaringannya jelek. salah. Oke. Oke, oke. Oke, Nah, nah, jadi nih. gitu Mas. Jadi macam-macam kasusnya di sini macam-macam. Hmm, Hanya membaca satu buku dengan ketebalan sekitar 200-an halaman, kita sebagai konselor yang berprofesi sebagai seorang terapis mendapatkan 24 pengalaman. Kata ini orang bijak kan orang bodoh itu orang yang tidak belajar dari pengalaman sendiri. iya. Nah, Orang ini pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman sendiri. di Orang bab bijak orang yang 8. belajar dari pengalaman orang lain. Oke, oke. Gimana Mas? Nah, maaf Pak, sorry saya potong Pak. Soalnya jaringan juga tadi nah, ini di halaman 8, di halaman 57 di bab 8 ternyata hantunya bukan matematika. Nah, ini bagus banget nih kayaknya nih bagi anak-anak yang mungkin membenci matematika. Memang harus baca sih buku ini ya, biar ada apa sih? Ada pengalamannya bahwa sebenarnya ini buku referensi banget deh. Referensi banget ini. Dari belakangnya aja ini saya suka banget dari bacanya nih. Setiap orang punya masalah, bilang mungkin ada di antara Anda pembaca buku ini yang merasa ada kesamaan, bisa mempelajari, ya kan? Termasuk dia ada materi terlilit hutang riba ya, Pak ya. Terlilit hutang riba, kemudian KDRT. Nah, oke Pak, kita kupas satu materi Pak di sini, Pak. Yang menarik buat saya selain bucin ada cafe therapy for cancer. Nah, ini boleh dijelasin kan nih Pak? Satu materi ini apa nih Pak? Cafe therapy for cancer. Apakah dengan Ya. terapi konseling ini sel-sel kanker yang ada dalam tubuh seseorang itu bisa berkurang atau enggak gitu? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Imam. Pertanyaannya keren, yaitu materi yang saya tulis sendiri. Jadi ceritanya begini, kalau ini saya juga menggunakan kaos cafe terapi, memang institusi saya namanya cafe terapi. Cafe terapi itu bukan sekedar tempat untuk terapi, ya, bukan sekedar nama LKP juga, tapi itu framework cara melakukan terapi baik self help maupun pada orang lain. Jadi kalau tadi for cancer di sini bukan menyembuhkan kankernya, tapi in the end of the day ia akan terjadi percepatan kesembuhan kanker, tapi lebih ke penerimaan. Jadi ceritanya sederhana, ada seorang klien yang kebetulan istri dari sahabat saya datang ke saya. Sudah 1 bulan dia merasa hidupnya tidak nyaman, tidur tidak nyenyak, makan pun tak enak. Karena dia merasa ada nyeri di pangkal lidah. Dikiranya sariawan, tapi dikasih obat sariawan selama 2 minggu kok nggak sembuh. Maka kemudian datanglah ke dokter umum. Oleh dokter umum didiagnosis bahwa ada kanker lidah. Nah, ketika mendapatkan ada didiagnosis kanker lidah, bukannya hidupnya jadi nyaman, tapi malah jadi tak tenang lagi karena kita tahu bahwa kanker masih merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Maka tambah nggak tenang hidupnya, ya kan? Disuruh datang ke dokter spesialis nggak mau, dia masih denial. Denialnya adalah anak saya masih kecil Pak Hari. Kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Siapa yang ngurus anak saya? Kemudian suami saya bagaimana? Gitu. Karena denial tadi hidupnya jadi nggak enak. Maka ketika datang kepada saya langsung terapkan framework yang udah sekitar 5 tahunan ini saya susun gitu ya. KV, C-nya adalah clear goal. Clear outcome. Saya tidak menanyakan masalahnya. Saya tanya tujuan Anda ke sini apa. Mesti jelas tujuan Anda ke sini apa, bukan masalah Anda apa. Dia memang menceritakan masalahnya. Apakah Anda hanya pengen curhat atau Anda ingin sebuah solusi? Ya, saya pengen solusi. Saya ingin sembuh. Betul. Kalau Anda ingin sembuh, nanti bisa datang ke dokter karena saya bukan dokter. Nah, dari sisi psikologis apa yang Anda inginkan? Saya ingin hidup saya tenang. Oke, kalau begitu udah jelas, saya kemudian men-sharing satu teknik yang namanya WFO di dalam NLP, tentu Mas Imam tahu, well form outcome.
Ya, dengan semua retorikanya 8 Ya. syarat di sana. Bukan work Nah, yang home kedua office ya. maka A, acceptance. Ya, jadi setelah dia menyusun saya pengen hidup tenang, saya bisa dengan pertanyaan miracle, ya kan, maka dia mengatakan besok pagi saya bangun, saya melihat diri saya ceria, wajah saya senyum, bla 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 gitu. Nah, kemudian saya minta acceptance. Mbak, kalau selama ini Anda merasa bahwa takut kalau diagnosis kanker itu benar adanya dan itu membuat hidup Anda menjadi tidak nyaman, saran saya terima. Terima saja dengan mengatakan, iya, aku terima kanker di pangkal lidahku. Terima kasih ya Allah kalau memang ini ujian darimu untuk menebus dosa-dosa. Katakan itu sekarang juga. Langsung dia mengatakan itu. Ajaibnya ketika dia mengatakan itu dan menerima, menurutnya ada beban berat di kedua pundaknya yang hilang. Oh gitu. Apakah Ya. dia sembuh? Belum. Secara fisik dia belum sembuh. Harus secara mental Tapi ya. secara psikis, iya, secara psikis dia sembuh dan dia mengatakan pulang dari sini saya mau mendatangi dokter spesialis untuk mengetahui kalau memang kanker bagaimana. Ya saya sudah siap kan, sekarang saya sudah menerima kanker ini. Saya sudah menerima kanker ini bagian dari tubuh saya. Bahwa kanker adalah memang sel kecil yang kemudian diambil salah satu protonnya oleh radikal bebas, maka dia menjadi membesar dan menimbulkan rasa sakit. Nah, ketika dia sudah menerima begitu, dia merasa tenang, merasa oh iya ternyata selama ini gangguan saya nggak bisa tidur selama 1 bulan itu bukan kankernya, tapi lebih kepikiran saya. Tahu teori namanya self discrepancy, itu teori yang dinyatakan oleh si Tory Higgins tahun 87, dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada 2 entitas, ada 2 diri. Ada diri ideal dan ada diri aktual. Diri aktual adalah kondisi diri sekarang sesuai dengan data yang ada di dalam tubuh kita, baik mental maupun fisik. Diri ideal adalah kondisi yang diinginkan terjadi tapi belum terjadi. Nah, masalah itu akan muncul ketika diri ideal dan diri aktual terpisah. Kondisi si Mbak tadi, diri aktualnya dia kanker. Tapi diri idealnya, kenapa harus saya yang sakit? Saya ini kan ibadahnya baik, sholat saya baik. Denial, maka terpisah menjadi sebuah masalah. Maka saya mengatakan terima itu. Ketika dia menerima, maka kondisi idealnya mendekat kepada aktual bahwa iya, saya sakit. Maka masalah hilang. Sakit masih, tapi masalah hilang. Kemudian kalau rasa sakit bagaimana? Ya minum obat. Otomatis, kalau selama ini kan rasa sakit, kan aku nggak tahu ini sakit kanker atau bukan. Yang namanya obat, di mana-mana itu racun. Kalau aku terlalu banyak mengkonsumsi obat, nanti malah ada efek samping. Denial lagi. Nah, itu A. Kemudian F-nya adalah focus and forgiveness. Saya bilang mulai sekarang, Mbak, Anda fokus aja. Nah, fokus itu dalam satu dan lain keilmuan disebut sebagai mindfulness. Kata kuncinya ada 2, sadar penuh, hadir utuh, tidak melakukan multitasking. Maka mulai sekarang fokuslah dulu pada kondisi Anda yang sekarang ini. Tidak berpikir yang lain-lain. Kalau memang mau menanyakan second opinion, datangnya ya ke orang yang tepat, yaitu dokter khusus ya. Kemudian mungkin ke patologi klinis untuk melakukan biopsi gitu. Nah, forgiveness apa? Silakan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan lingkungan, termasuk memaafkan anak dan suami, sehingga hidup Anda menjadi lebih nyaman. Link dengan tadi yang pertama kali yaitu clear goal-nya. Ketika itu dilakukan, tambah nyaman lagi. Kemudian E-nya execute. Execute itu dengan cara apa? Bebas. Saya tidak meminta Anda menggunakan teknik apapun, yang menurut Anda paling cocok yang mana. Tadi Pak, ketika saya diminta untuk menuliskan goal tadi, kok rasanya nyaman. Oke, kalau merasa... Sorry Pak, koneksinya mati Pak. Oke guys, ini Ya, koneksinya mati guys.
Sorry tadi E-nya sorry boleh diulang Pak E-nya. Execute itu apa itu Pak? Mati tiba-tiba Pak. Aduh. Oh, ini jaringan. Udah tak lihat kok masih Mas Imam hilang kemana? Enggak pasti bukan menggunakan jurus ninja. Tiba-tiba Nah, begitu ceritanya masuk. Mas mengenai cafe terapi for cancer itu. Halo cek sound 1. Untuk oke teman-teman, saya sedikit ulas ya tadi untuk cafe therapy for cancer. Oke, ini kayaknya udah tersambung sih. Halo. Gambarnya Pak Ari masih hilang. Putus-putus. Ini kecepatannya masih rendah ini kayaknya. Jadi untuk cafe therapy for cancer ini kalau kita ulas ya teman-teman, jadi lebih ke menerima bagaimana kita punya penyakit. Kita harus menerima apapun resiko, bukan resiko sih betul-betul. Kita harus menerima keadaan yang kita hadapi saat ini. Mungkin teman-teman yang saat ini terbaring di rumah sakit karena COVID juga ataupun penyakit lain. Nah, ini bisa dibaca salah satu referensi buku ini buat kalian yang pengen banget bisa sembuh dari penyakitnya. Ini ada salah satu materi cafe therapy for cancer. Nah, ini bisa kalian baca. Mungkin ada referensi di sini bagaimana caranya agar kalian bisa menerima keadaan Anda saat ini, ya kan? Ini kita masih coba sambung lagi sama Pak Hari ya. Oke, kita masih coba sambung lagi. Kita coba refresh wifi-nya. Nah, ini udah mulai tersambung. Oke. Pak Hari tersambung di sini, guys. Tapi kayaknya audionya belum masuk ke saya. Nah, ini udah mulai tersambung. Koneksi internet saya nggak stabil. Oke, halo Pak Hari, udah mulai stabil. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pak, oke. Tadi sedikit saya ulas sih Pak ini ke teman-teman. Jadi untuk cafe therapy for cancer ini mungkin buat teman-teman yang punya penyakit ya Pak ya. Nggak masa harus cancer, COVID juga bisa kan ya untuk menerima keadaan. Karena saya sendiri gini Pak, saya juga punya klien, dia kanker payudara Pak, kanker payudara udah masuk stadium lah gitu kan. Udah masuk stadium, hidupnya nggak tenang, modelnya sama nih kayak kliennya Pak Hari. Modelnya sama kayak klien Pak Hari, hidupnya nggak tenang. Akhirnya saya coba bantu dengan sesi menerima bahwa penyakit itu bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Mungkin penyakit ini adalah teguran ataupun ujian untuk kita, gitu ya Pak ya. Jadi setelah dia menerima bahwa penyakit ini saya bisa menjadi jauh lebih baik, dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu itu sel kankernya dinyatakan sama dokter pelan-pelan habis gitu. Tetap dia kemo, tetap dia minum obat dari dokter. Gitu Pak. Nah ini nih kayaknya astagfirullah, jaringannya ngajak berantem guys. Oke. Ya, saya dengar kok. Oh iya. Soalnya gambarnya Pak Hari patah-patah di laptop saya nih. Nah, jadi mungkin teman-teman yang saat ini menjadi pasien COVID, tenang aja, kalian pasti bisa sembuh. Karena saya juga punya keluarga, ya kan, keluarga besar, dia kena COVID. Nah, ini saya bantu untuk menerima bahwa COVID ini bukanlah suatu hal yang membuat kita depresi, enggak. Tapi dengan COVID, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahwa kita menjadi rajin-rajin untuk cuci tangan, ya kan, jaga jarak, ya kan, minum vitamin, dan lebih penting adalah kita harus jaga pola pikir kita. Jangan sampai stres, jangan sampai kita memikirkan sesuatu
Ya enggak. Misal udah kena COVID, oh gue bakal mati nih dikit lagi, gue bakal mati. Nanti jangan nih. Semakin kita pikirin itu hal itu akan semakin menjadi-jadi gitu loh. Lebih baik kita menerima bahwa COVID ini, misal kita terima COVID nih, COVID ini adalah aku menerima COVID ini, aku siap berdamai dengan COVID ini, bahwa aku setelah sembuh, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu lebih baik daripada kita lebih sering-sering ngeluh lah atau status-status nggak jelas gitu ya. Itu lebih dicondongkan gitu ya teman-teman. Oke, Pak Hari, ngomong-ngomong soalnya ada yang unik lagi nih, materi-materi yang unik lagi nih. Eh, aku dan aku bipolar, oke, kurang-kurang begitu tertarik ya. Sudah bersuami tapi masih ingat mantan. Oh, seru nih. Kayak cerita apa sih suara hati istri Indosiar ya. Sudah bersuami tapi masih ingat mantan tuh kalau dibuat sinetron bagus banget nih. Boleh diulas nggak Pak Hari? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak teman-teman nggak beli dong. Ini biar pada beli, biar penasaran ceritanya. Sudah bersuami tapi masih ingat mantan. Siapa tuh? Sudah bersuami tapi masih ingat mantan. Boleh tulis di kolom komentar tuh yang masih ingat mantan. Boleh sedikit diulas Pak Hari materinya. Ya itu umum terjadi sebenarnya. Jadi ada orang perempuan yang dia masih membandingkan antara apa yang dilakukan mantannya dengan suaminya. Sebenarnya di sini solusinya lebih ke miscommunication saja. Jadi ketika dia pacaran, mantannya menurutnya adalah sangat care. Ketika dia punya suami, karena suaminya ini punya kesibukan itu ya, kerja, tanggung jawab pada keluarga, maka hampir seolah tidak punya perhatian. Padahal harusnya perhatiannya dalam bentuk kerja tadi. Tapi si istri kalau mantannya selalu mengungkapkan. Nah kepada suaminya si istri nggak pernah mengungkapkan. Nah, maka oleh si terapisnya, oleh si konselornya ya ditanya ngomong masalah itu nggak pernah, tapi harusnya dia kan tahu. Nah itulah di situ akhirnya diberikan misalnya bahwa laki-laki itu bukan cenayang, bukan paranormal. Kalau ingin disayang ya ngomong saja aku pengen dipeluk gitu. Ya artinya sebenarnya tidak ada masalah pelik di situ, tapi yang menjadi gangguan adalah ini akhirnya selalu membandingkan dengan sudah jelas salah seperti itu. Jadi ini juga dalam rangka ngobrol aja. Tadinya curhat, endingnya kemudian diberikan lebih banyak begini sih, karena kami juga mempelajari teknik-teknik konseling di sekolah konselor blended learning-nya Kampung Hening ya. Teknik-teknik yang diajarkan di kelas itu yang kemudian dipakai oleh si terapis ini, yaitu powerful questioning, kemudian empathic listening. Maka buku ini banyak sekali mengandung sebenarnya keilmuan-keilmuan yang didapatkan di sekolah konselor karena praktek langsung gitu. Oke. Jadi itu salah satu contohnya Mas Imam. Oke. Pak, ngomong-ngomong harganya berapa nih Pak? Kalau ini kan udah kemarin saya beli PO nih ya kan, saya pengen beli PO. Ya kan. Nah sekarang teman-teman kalau mau beli biar tahu Pak harganya. 25. Oh, 125.000 belum ongkir ya, ongkir masing-masing. 125.000 dengan 200-an halaman begitu ya. 24 cerita. Jadi ya worth it ini teman-teman kalau mau di beli. sini juga ada tulisan dari para pembina kami. Ya. Ya, jadi ada tulisan dari pembina kami, ada Mas Jamil Azaini. Oh, ada Pak Jamil nih. Oh, iya, ada Pak Jamil Azaini nih ya, ya. Ada tulisannya Mas Faiz juga, Safter foundernya Chef. Ya, karena beliau juga guru-guru kita di sini di sekolah Kampung Hening. Oh, ada Pak Asep juga ya? Ada ketua PPKI namanya Kang mana itu. Oke, Pak Hari, nah teman-teman,
Kalau mau pesen nanti langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Harganya 125.000 belum termasuk ongkir. Kalau mau pada minta ongkir, jangan sama saya, langsung sama penulisnya. Kali aja dikasih gratis ongkir ya Pak Hari ya. Gratis ongkir langsung ngambil ke Bogor sono. Langsung ngambil ke Bogor tuh gratis ongkir, ongkos sendiri deh tuh. Ini bener-bener referensi banget buat teman-teman yang saat ini lagi ada masalah, ya kan? Jadi kalau mau beli langsung beli aja di deskripsi linknya. Harganya 125.000. Tuh, kalian 125.000 buat apa sih cicilan Kredivo? Daripada buat cicilan Kredivo ya kan mending beli beginian. Ini sangat bagus banget harganya. Dan juga materinya sangat, kenapa Pak? Waduh, sinyal jelek. Komplit plit lah. Oke, paket komplit. Intinya nih paket komplit. Mungkin yang saat ini masih terlilit hutang riba nih. Baca nih, baca. No, tuh cicilan Kredivo tuh, bayar cicilan laku-laku no. Ya kan terlilit hutang riba, ya kan bayar. Ya kan? Jadi buat teman-teman langsung aja beli, pesen bukunya, nggak usah banyak cincong-cincong lagi, nggak usah banyak mikir lagi, mumpung sekarang masih tanggal muda, belum tengah bulan, ya kan? Mumpung masih tanggal muda, belum tengah bulan, kalau udah pertengahan bulan nggak masalah lah, beli aja. Untuk cicilan-cicilan nanti dulu, ini bisa dibeli, harganya juga murah, 125.000. Ini buku asli loh, bukan buku bajakan. Jangan beli yang bajakan ya. Jangan beli yang bajakan. Ini buku asli. Jadi teman-teman bisa langsung ketemu sama Pak Hari kalau mau ngobrol-ngobrol, mau datang ke kita juga boleh. Ini worth it banget. So, langsung aja pesen. Klik link yang ada di deskripsi. Biar kalian selesai masalahnya, nggak bertele-tele. Oke. Oke, Pak Hari, thank you atas waktunya. Makasih banget nih sudah menjelaskan isi tentang tak sekedar teman curhat. Wah, bagus banget ini sumpah. Ada ayah baru tuh. Ada materi ayah baru. Ibu, aku hanya ingin disayang. Nanti bikin cerita nambah ibu. Ibu baru ya. Nambah ibu. Nambah 4. Kayaknya 1 aja belum langsung nambah 4 dong. Saya belum nikah ya Pak. Makanya 1 aja belum, maka langsung nambahnya 4. Boleh deh, boleh. Ada forgiveness terapi juga untuk korban selingkuh. Jadi langsung aja guys dipesan buku ini 125.000. Oke. Jika teman-teman ada pertanyaan, saran atau kritik langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Thank you Pak Hari. Bye. Saya yang terima kasih Mas. Oke. Terima kasih. Sip.